Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-568. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, para pemimpin dan senopati Pajang yang ada di pendopo itu mengangguk-angguk. Tetapi mereka masih berhati-hati sekali menanggapi pernyataan Ki Juru Martani. Bukan karena mereka tidak percaya, karena pada umumnya mereka sudah mengenal Ki Juru Martani dengan baik. Sebagai seorang yang pernah menjadi saudara seperguruan dengan Ki Gede Pemanahan, tetapi juga dengan Kanjeng Sultan di Pajang dan Ki Penjawi. Soroh Pati yang mendengarkan pernyataan Ki Juru Martani itu dengan seksama menjadi berdebar-debar pula. Dengan demikian berarti bahwa kedudukan Raden Sutawijaya telah diakui dan dinyatakan dengan resmi Senopati Engallogo di Mataram. Agaknya Kanjeng Sultan menyadari sepenuhnya bahwa ada orang yang dengan sengaja ingin membenturkan Pajang dan Mataram, berkata Soroh Pati di dalam hatinya. Dan pengangkatan ini adalah jawaban langsung dari usaha tersebut. Mau tidak mau, Soroh Pati harus mengakui ketajaman sikap Kanjeng Sultan menghadapi orang-orang yang menentang tumbuhnya Mataram. Bahkan Soroh Pati berkata di dalam hati, apakah Kanjeng Sultan sudah mengetahui pula usaha Kakang Panji? Bukan saja menghapus Mataram yang sedang tumbuh, tetapi juga Pajang. Tetapi Soroh Pati tidak mau mengambil kesimpulan sendiri. Ia masih mempunyai beberapa orang kawan, orang yang disebutnya Kakang Panji dan Dadap Wereng. Merekalah yang harus menentukan sikap terakhir menghadapi perkembangan Mataram. Pernyataan Ki Juru Martani itu tidak diperpanjang lagi. Ia mengakhiri keterangannya dengan ucapan terima kasih sekali lagi. Dan dengan rendah hati, ia pun berkata, tentu Raden Sutawijaya akan memerlukan bantuan dari Kisanak sekalian, baik yang ada di Mataram maupun yang berada di luar Mataram. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya yang ada di luar pendopo mencoba untuk menangkap kesan dari para pemimpin di Pajang, tetapi mereka tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Wajah-wajah yang ada di pendopo itu tidak menunjukkan sikap tertentu, sehingga yang membayang adalah keterkejutan mereka saja. Selebihnya adalah sikap yang kabur. Ketika malam telah lampau dan para senopati serta pemimpin dari Pajang yang bermalam di Mataram sudah berada kembali di dalam bilik masing-masing, maka mereka masih saja memperbincangkan wisuda yang diterima oleh Raden Sutawijaya tanpa menghadap Kanjeng Sultan ke Pajang. Suatu peristiwa yang sepanjang pengetahuan mereka belum pernah terjadi di Pajang, bahkan di Demak. Tetapi Raden Sutawijaya adalah putra terkasih, berkata beberapa orang senopati di dalam hati. Sutawijaya menanggapi pengangkatannya dengan hati yang buram. Sebagian dari perasaannya masih tercekam oleh meninggalnya Ki Gede Pemanahan, sebagian lagi oleh kebingungan.
Justru karena Kanjeng Sultan telah mengaruniakan pangkat yang cukup tinggi baginya. Apakah artinya semua ini? Desisnya. Tetapi yang pasti bagi Senopati adalah keharusan Senopati untuk mempertanggungjawabkan jabatannya itu kepada Kanjeng Sultan pada saat tertentu. Dalam cekaman kebimbangan, Raden Sutawijaya duduk di sudut gandok seorang diri. Dipandanginya malam yang gelap yang menyelubungi seluruh wajah tanah Mataram yang sedang berkembang itu. Raden Sutawijaya berpaling ketika didengarnya langkah mendekat. Dilihatnya Ki Lurah Branjangan perlahan-lahan mendekatinya dengan kepala tunduk. "Marilah Paman," berkata Sutawijaya sambil bergeser. Ki Lurah Branjangan duduk di sebelahnya. Sekali ia menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, "Keterangan Ki Juru Martani membuat aku dan orang-orang lain yang mendengarnya sangat terkejut." "Iya," jawab Sutawijaya. "Aku tidak tahu apakah maksud Ki Juru mengumumkannya di hadapan pemimpin-pemimpin di Pajang sendiri, dan justru pada saat kita baru saja memakamkan Ki Gede Pemanahan," berkata Ki Lurah Branjangan. "Aku juga tidak tahu Paman. Tetapi barangkali Ki Juru hanya mengambil kesempatan, mumpung mereka berada di Mataram, menghadiri pemakaman ayahanda." "Tetapi bukankah wisuda itu akan diumumkan di Pajang oleh Kanjeng Sultan sendiri? Dan bukankah wisuda itu tidak cukup dengan sebuah pernyataan seperti yang dikatakan oleh Ki Juru?" Sutawijaya mengangguk-angguk. "Raden, pada saatnya Raden tentu akan hadir di pendopo agung Istana Pajang. Raden akan duduk di sebelah kiri ayahanda Kanjeng Sultan dengan pakaian kebesaran, karena Angger adalah Senopati Engalogo di Mataram. Meskipun jabatan itu adalah jabatan keprajuritan, namun menurut pertimbangan Kanjeng Sultan, Mataram yang sedang tumbuh ini memang perlu mendapat penanganan yang khusus dibanding dengan daerah-daerah yang lain." Raden Sutawijaya tidak menyahut. "Raden," berkata Ki Lurah Branjangan selanjutnya, "jika aku tidak mengingat bahwa di pendopo banyak tamu, aku sudah menangis mendengar karunia Sultan di Pajang. Hanya aku tidak mengerti kenapa begitu saja wisuda itu sudah terjadi." Ia berhenti sejenak, lalu katanya, "Tetapi aku mempunyai dugaan bahwa Ki Juru baru mendengar rencana wisuda itu. Pelaksanaannya tentu akan dilakukan di Pajang." Tetapi Raden Sutawijaya menggelengkan kepalanya. "Tidak Paman, ayahanda Sultan tahu pasti bahwa aku tidak akan datang ke Pajang. Aku tidak akan naik ke pendopo agung sebelum usahaku menjadikan Mataram sebuah negeri yang ramai ini berhasil." "Tetapi Raden, aku sudah berketetapan hati." Ki Lurah Branjangan menarik nafas dalam-dalam, namun di dalam hati ia bergumam, "Alangkah kerasnya hati anak muda ini." Dengan demikian, maka untuk beberapa saat lamanya keduanya hanya saling berdiam diri. Raden Sutawijaya memang sudah tidak dapat dilunakkan lagi hatinya. Ia tidak akan pergi ke Pajang sebelum Mataram menjadi ramai. Tetapi Ki Lurah Branjangan kemudian bertanya kepada diri sendiri, apakah batasan dari negeri yang ramai itu? Mataram sekarang sudah menjadi ramai dan besar dibandingkan dengan tempat-tempat yang lebih kecil. Tetapi memang masih kecil dan sepi dibandingkan dengan Pajang. Tetapi jika Raden Sutawijaya menunggu Mataram menjadi ramai seperti Pajang,
Maka untuk menghadap ayahanda angkatnya itu, ia memerlukan waktu 20 atau 25 tahun lagi. Ki Lurah beranjangan terperanjat ketika ia mendengar Raden Sutawijaya berkata, "Paman, aku menerima wisuda itu dengan sangat hati-hati." Apakah Raden masih saja dibayangi kecurigaan? Bukan kecurigaan, tetapi sikap hati-hati. Ki Lurah beranjangan menarik nafas dalam-dalam, tetapi kepalanya terangguk-angguk lemah. Untuk beberapa saat lamanya, mereka berdua masih duduk di tempatnya. Namun kemudian Ki Lurah beranjangan pun mempersilahkan Raden Sutawijaya untuk beristirahat. "Raden, malam menjadi semakin larut." Raden Sutawijaya mengangguk. "Tidurlah Raden. Sebaiknya Raden bersikap wajar, agar keluarga Raden yang baru saja mengalami kesusahan tidak berpengaruh. Agaknya mereka kini menggantungkan diri kepada Raden Sutawijaya." Raden Sutawijaya mengangguk lagi. Malam sudah larut. Raden Sutawijaya pun kemudian berdiri dan melangkah masuk ke ruang dalam. Dilihatnya beberapa orang keluarganya sudah tidur di dalam bilik masing-masing, tetapi ada di antara mereka yang masih terbangun. Sebenarnya lah, mereka sekarang memandang aku sebagai tiang induk. Jika aku lemah dan apalagi miring, maka hati mereka pun menjadi semakin kejut menghadapi gelombang kehidupan yang rumit ini. Sutawijaya pun kemudian duduk di antara adik-adiknya dan mencoba berbicara dengan mereka tentang persoalan-persoalan yang dapat membelokkan perhatian mereka terhadap kepedihan hati yang baru saja mereka alami. Ketika matahari di esok paginya sudah hampir muncul di ujung pagi, barulah Sutawijaya itu lelap sejenak. Hanya sejenak, karena ia pun harus segera bangun. Tamu-tamunya yang datang dari Pajang telah berkemas untuk minta diri dan kembali ke Pajang. Sutawijaya yang hanya sempat mencuci muka dan membenahi pakaiannya pun segera naik ke pendopo. Ki Juru Martani dan orang-orang tua di Mataram tengah mengucapkan berbagai macam pernyataan terima kasihnya. Mereka mengharap agar para pemimpin dan senopati di Pajang membantu agar suasana tetap selalu jernih. "Kami tidak dapat menutup mata bahwa ada usaha untuk mengeruhkan suasana. Ternyata dengan peristiwa yang dialami oleh Adi Pemanahan," berkata Ki Juru. "Kami berduka cita karenanya," sahut seorang senopati yang dianggap tertua. "Kami berjanji akan membantu usaha Mataram yang sedang berkembang. Lebih dari itu, membersihkan Pajang dari usaha-usaha yang dapat merugikan kedua belah pihak." "Terima kasih. Kini Ki Gede Pemanahan tidak ada lagi. Yang ada hanyalah seorang anak muda yang masih jauh dari kemampuan yang diperlukan untuk memimpin Mataram yang sedang berkembang ini. Karena itu, Raden Sutawijaya memerlukan bantuan sejauh-jauhnya." Hanya orang-orang yang dengki dan iri hati sajalah yang sampai saat ini berusaha untuk menggagalkan usaha Ki Gede Pemanahan, berkata Sorohpati. "Apalagi ketika aku sudah melihat dengan mata kepala sendiri perkembangan Mataram sampai saat ini." "Terima kasih," sahut Ki Juru Martani. "Kesediaan Kisanak sekalian membuat hati kami menjadi teguh dan tidak gentar menghadapi apapun juga."
Demikianlah, maka sejenak kemudian para pemimpin dan senopati dari Pajang itu pun minta diri kepada Ki Juru, Raden Sutawijoyo, dan orang-orang tua di Mataram. Kiai Gringsing dan kawan-kawannya sengaja tidak menampakkan dirinya di antara para orang-orang tua di Mataram, apalagi Ki Sumangkar yang sudah banyak dikenal oleh Senopati Pajang. Ia hanya hadir sejenak ketika para senopati itu justru sudah bergerak meninggalkan halaman rumah Raden Sutawijoyo. Namun demikian, kehadiran Ki Sumangkar di Mataram memang menjadi bahan pembicaraan juga oleh para senopati dan pemimpin dari Pajang itu. Ia memang sepantasnya datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ki Gede Pemanahan. Berkata salah seorang senopati di perjalanan mereka kembali ke Pajang, Ki Gede Pemanahanlah yang telah mengampuni kesalahannya di saat pasukan Tohpati dapat digulung oleh Untara dan Widura. Jika demikian, kehadirannya tidak menjadi soal. Tetapi jika ia masih mendendam atas kekalahan Jipang dari Pajang, maka ia akan dapat menghasut Raden Sutawijoyo agar Raden Sutawijoyo dapat dijadikan alat untuk melepaskan dendamnya kepada Pajang. Tetapi di Mataram kini ada Ki Juru Martani. Kita tahu orang tua itu adalah orang yang sangat cerdik. Senopati yang mempunyai sedikit prasangka terhadap Ki Sumangkar itu mengangguk-angguk. Memang di Mataram ada Ki Juru Martani yang akan menjaga agar Raden Sutawijoyo tidak jatuh di bawah pengaruh Ki Sumangkar. Tetapi berapa lama Ki Juru berada di Mataram? Bertanya senopati itu tiba-tiba hampir ditujukan kepada diri sendiri. Kawannya berbicara yang mendengar pertanyaan itu berkata, Ki Sumangkar pun tidak akan lama berada di Mataram. Pembicaraan itu pun kemudian terhenti. Sekilas nampak di hadapan mereka debu yang menghambur tinggi. Kuda yang sedang berpacu, desis salah seorang senopati. Iya, sahut yang lain. Tetapi kuda itu berpacu menjauh, semakin lama justru menjadi semakin jauh. Mungkin aku terlalu berprasangka, tetapi kenapa kuda itu berpacu menjauh? Meskipun aku tidak melihat dengan jelas, namun aku mempunyai dugaan bahwa penunggangnya adalah orang yang tidak ingin berpapasan dengan kita. Bahkan aku mempunyai dugaan tidak baik terhadap orang itu. Berkata seorang senopati. Apa kira-kira yang akan dilakukan terhadap sekian banyak orang? Bertanya yang lain. Tentu ia tidak akan berbuat apa-apa, tetapi seakan-akan orang itu sengaja mengawasi kita. Ketika ia melihat kita, maka ia pun segera memacu kudanya. Yang lain mengangguk-angguk, tetapi ia berkata, sebaiknya kita tidak menghiraukannya lagi. Kawannya memandang ke arah kuda yang telah menghilang itu, namun ia pun tidak menjawab apa-apa. Demikianlah, iring-iringan itu berjalan terus, semakin lama semakin jauh dari Mataram. Soroh Pati yang juga melihat orang berkuda di kejauhan itu pun menjadi berdebar-debar pula. Ia mempunyai dugaan bahwa orang itu tentu petugas yang dipasang oleh Dadap Wereng atau justru oleh orang yang disebutnya Kakang Panji itu sendiri untuk melihat apakah para senopati dan pemimpin Pajang yang berada di Mataram sudah kembali. Tetapi ketika orang itu kemudian ternyata telah menghilang, maka hatinya pun menjadi tenang. Demikianlah,
Maka iring-iringan itu pun kemudian berjalan dengan tanpa gangguan sesuatu apapun, apalagi gangguan-gangguan kecil di perjalanan, oleh orang-orang yang sekedar berniat ingin merampok harta kekayaan. Agaknya setiap orang dengan cepat mengetahui bahwa iring-iringan itu adalah iring-iringan senopati-senopati perang dari Pajang dan pemimpin-pemimpin pemerintahan, apalagi dengan sekedar pengawalan. Jika ada seseorang atau sekelompok penjahat yang berani menghentikan mereka, apalagi merampok, maka orang itu tentu akan segera menjadi makanan cacing tanah. Di sepanjang sisa perjalanan mereka kembali ke Pajang, tidak banyak lagi yang mereka percakapkan. Selain matahari merayap menjadi semakin panas, maka rasa-rasanya mereka pun menjadi semakin malas bercakap-cakap yang satu dengan yang lain. Ternyata di sepanjang pembicaraan mereka yang kembali ke Pajang, tidak banyak di antara mereka yang tertarik kepada kehadiran Kiai Gringsing. Banyak di antara mereka yang tidak mengenalnya, apalagi Ki Waskita dan Ki Demang Sangkal Putung. Jika satu dua orang mengenalnya sebagai orang yang pernah berjasa kepada Mataram, maka pengenalan itu pun sangat terbatas sekali. Dan memang itulah yang diharapkan oleh Kiai Gringsing. Ia sama sekali tidak ingin menjadi perhatian, apalagi bahan pembicaraan orang-orang yang datang dari Pajang. Dan agaknya demikian pula lah sikap Ki Waskita. Mereka merasa diri mereka lebih tenang tanpa pengenalan dari orang-orang yang berkedudukan penting di Pajang itu. Dalam pada itu, sebenarnya lah sepeninggal para senopati dan pemimpin dari Pajang, Raden Sutawijoyo merasa rumahnya menjadi sangat sepi. Meskipun di rumah itu masih ada Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Waskita, Ki Demang Sangkal Putung, dan kedua anak-anak muda murid Kiai Gringsing itu. Hilangnya seorang saja dari penghuni rumah itu, serasa sebagian hidupnya telah hilang pula, karena yang seorang itu adalah ayahandanya, Ki Gede Pemanahan. Tetapi bahwa Ki Juru Martani akan tinggal untuk sementara di Mataram, membuat hatinya agak terhibur sedikit. Ki Juru adalah saudara seperguruan dengan ayahandanya, namun hubungannya bagaikan saudara sekandung sendiri. Tidak ada lagi masalah yang membatasi antara keduanya. Seolah-olah persoalan Ki Gede Pemanahan adalah persoalan pula bagi Ki Juru Martani, dan demikian pula sebaliknya. Kekalahan Jipang dari Pajang sebagian juga karena pertimbangan-pertimbangan dan perhitungan-perhitungan yang diberikan oleh Ki Juru Martani itu. Namun sudah barang tentu bahwa waktu-waktu berikutnya tidak akan dapat menahan Kiai Gringsing dan kawan-kawannya lebih lama lagi. Mereka masih dapat menahan diri barang 1-2 hari di Mataram. Namun mereka pun mempunyai kepentingan mereka sendiri. Apalagi apabila mereka mengingat bahwa perjalanan mereka adalah perjalanan yang khusus. Mereka pergi dari Sangkal Putung untuk melamar seorang gadis dari tanah Perdikan Menoreh. Dan perjalanan mereka agaknya telah tertunda-tunda oleh beberapa sebab. Karena itu, maka datang pula saatnya mereka harus meninggalkan Mataram. Terlebih-lebih lagi Ki Demang Sangkal Putung yang gelisah. Ia sudah terlampau lama meninggalkan kademangannya, istri dan anak gadisnya itu. Perjalanan yang demikian itu belum pernah dilakukannya sebelumnya. Bahkan ia masih saja merasa ngeri
mengenang apa yang terjadi di mulut Padepokan Panembahan Agung. Jika saat itu ia dan Swandaru ikut tertimbun di bawah reruntuhan kekayuan dan batu-batu padas sebesar kerbau, maka apakah yang akan terjadi dengan Sangkal Putung dan Sekar Mirah? Apalagi jika Agung Sedayu ikut serta tertimbun di bawahnya. Ki Demang Sangkal Putung menarik nafas panjang sambil bersyukur jika ia menyadari bahwa ia masih selamat, segar bugar. Demikian juga anak laki-lakinya, Swandaru dan Agung Sedayu, anak muda yang mempunyai hubungan batin dengan anak gadisnya itu. Dengan demikian, maka Ki Demang Sangkal Putung pun kemudian minta kepada Kiai Gringsing agar mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Sangkal Putung, karena agaknya Sutowijoyo telah berhasil mengatur perasaannya. Tetapi sebelum mereka minta diri, Mataram dikejutkan oleh kehadiran seorang senopati muda yang memacu kudanya menyusur jalan-jalan kota yang terasa sepi, diiringi oleh beberapa orang pengawal. Para penjaga pintu gerbang seakan-akan terpesona melihat kehadirannya yang tiba-tiba dan tergesa-gesa, sehingga mereka seakan-akan tidak sempat menyapanya. Apalagi para penjaga itu pun sebagian sudah mengenal bahwa yang datang itu adalah senopati yang bertanggung jawab atas daerah Pajang di bagian selatan. Sebenarnya lah yang datang adalah Untara. Dengan tanpa menghiraukan orang-orang yang memandanginya dengan heran, ia langsung menuju ke pusat kota, ke rumah Raden Sutowijoyo. Kedatangan Untara benar-benar mengejutkan. Para penjaga regol di rumah Raden Sutowijoyo terperanjat pula. Namun sebelum mereka sempat berbuat sesuatu, kuda Untara dan pengawalnya telah memasuki halaman. Raden Sutowijoyo yang mendengar derap kaki kuda berpacu memasuki halaman rumahnya itu pun segera turun ke halaman. Ketika dilihatnya Untara meloncat dari punggung kudanya, ia pun terkejut pula. Sekilas telah tumbuh berbagai macam tanggapan atas kehadiran senopati muda itu. Ia tidak tampak di antara para senopati Pajang yang datang melayat saat ayahandanya meninggal. Tetapi kini, Untara itu datang tanpa memberikan kabar terlebih dahulu. Sebelum Sutowijoyo menyadari apa yang dihadapinya, ia bagaikan tercekam melihat sikap Untara. Tiba-tiba saja Untara itu berlari ke arahnya dan dengan serta-merta memeluknya seperti memeluk anak-anak. "Raden," suaranya bagaikan sesak. "Sebenarnya lah, aku tidak mengerti bahwa Ki Gede Pemanahan telah wafat. Aku tidak tahu apakah ada kesengajaan dari para senopati dan pemimpin di Pajang untuk tidak memberitahukan hal itu kepadaku. Aku mendengar setelah terlambat, dan mula-mula aku memang tidak mempercayainya. Aku masih harus memerintahkan seseorang untuk mengetahui kebenaran berita itu. Karena saat ini, kita kadang-kadang dikisruhkan dengan kabar-kabar yang tidak menentu." Sejenak Sutowijoyo tidak dapat menyahut. Terasa jantungnya bagaikan berhenti mengalir. Semula Raden Sutowijoyo, betapa kecilnya, masih dipengaruhi oleh prasangka terhadap Untara. Namun kini ia merasa bahwa Untara mengucapkan kata-katanya dengan jujur dan setulus hatinya. Kiai Gringsing yang kemudian juga turun ke halaman mendekatinya dan berkata, "Kau datang terlambat, Angger." Untara melepaskan pelukannya, dianggukkannya kepalanya sambil berkata, "Aku tidak tahu sebelumnya, Kiai."
Apalagi ketika Untara melihat Ki Juru Martani, maka ia pun berlari mendekatinya sambil membungkuk dalam-dalam. Ia berkata, "Maafkan aku Ki Juru Martani, memang hampir tidak masuk akal jika aku tidak mendengar bahwa Ki Gede Pemanahan telah wafat. Tetapi sebenarnya lah demikian. Ketika kemudian aku mendengar, aku diliputi oleh keraguan-raguan. Akhirnya aku yakin setelah terlambat beberapa saat." "Marilah Angger," berkata Ki Juru Martani. "Silahkan naik ke pendopo. Bukan kau saja yang harus minta maaf, tetapi kami pun harus minta maaf bahwa kami tidak mengirimkan seorang penghubung yang khusus. Saat itu, nalar kami bagaikan buntu." "Aku mengerti Ki Juru. Dalam keadaan yang demikian, tentu tidak akan ada orang yang dapat menyalahkan. Banyak sekali yang harus dilakukan oleh Ki Juru, sehingga banyak pula yang terlupakan dan terlampaui. Tetapi itu adalah wajar sekali." Demikianlah, maka Untara dan beberapa orang pengawalnya pun diajak naik ke pendopo. Setelah Ki Juru Martani dan Raden Sutawijaya menanyakan keselamatan mereka, maka mulailah mereka mempercakapkan saat-saat wafatnya Ki Gede Pemanahan. "Seharusnya aku dapat mencegahnya," desis Untara. "Tetapi kebodohankulah yang menyebabkan keterlambatan itu." "Jangan menyalahkan diri sendiri, Nger," berkata Ki Juru Martani. "Luka Ki Gede Pemanahan tidak membahayakan jiwanya. Apalagi di sini ada Kiai Gringsing yang akan sanggup mengobatinya jika luka itu sekedar luka senjata." "Jadi," Ki Juru Martani menarik nafas dalam-dalam sebelum ia mengatakan sesuatu. Dilihatnya Raden Sutawijaya menundukkan kepalanya dalam-dalam, seolah-olah ia menyadari bahwa Ki Juru akan mengatakan bahwa karena sikap Sutawijaya yang keras itulah yang telah mempercepat wafatnya Ki Gede Pemanahan. Tetapi Ki Juru Martani cukup bijaksana. Katanya, "Angger Untara, sebenarnya lah bahwa kita adalah sekedar singgah untuk minum. Dan itu pun kita tidak dapat menentukan sendiri kapan kita datang dan kapan kita harus pergi. Tetapi semuanya sudah ditentukan oleh batas yang tidak dapat bergeser lagi. Dan batas itu telah dilalui oleh Ki Gede Pemanahan tanpa dapat ingkar lagi. Karena sebenarnya lah maha kekuasaan atas dirinya telah berlaku." Untara menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah agaknya jika perjalanan sudah sampai ke batas. Tiba-tiba saja Untara telah terlempar di dalam dunia angan-angannya. Sebuah pertanyaan telah tersembul di dalam hatinya. Apakah yang sudah aku lakukan sebelum batas itu sampai? Untara merenungi dirinya sejenak. Terbayang di dalam angan-angannya peperangan yang seolah-olah tiada akhir, pertentangan dan pergulatan di antara sesama, dan ia sendiri selalu ada di dalamnya. Hampir di luar sadarnya, Untara memandang jari-jarinya, dan pertanyaan itu tumbuh lagi. Berapa orang yang sudah kau bunuh? Dan apakah kau dapat berbangga kelak di dunia langgeng dengan menyebut jumlah itu? Untara menarik nafas dalam-dalam, bahkan seakan-akan melihat apa yang akan terjadi atas dirinya kelak apabila janji itu telah sampai. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya.
Sampai jumpa.